Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Kudus. Ini di desa mana, Pak? Desa Rejosari, Pak. Desa Rejosari, Di Kecamatan Dawi. Kecamatan Dawi. Dawi. Ya. Kecamatan Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jadi kita berada di tengah lahan kencur. Ya, kita hari ini akan belajar kencur dengan Mas Heru. Nah, seperti apa? Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Terima kasih Mas Heru atas waktunya. Kita diberikan kesempatan buat main ini dan belajar ini ya. Ya, saya juga masih belajar juga, Pak. Oh, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Berarti kita sama-sama belajar tentang kencur ini. Ya, Mas Heru ini kan, ini tadi saya kesini itu kan banyak sekali kencur. Betul. Ada yang tanam itu waktu dari jalan utama masuk ke sini itu kiri kanan kencur. Sejarah awalnya kencur ada di daerah sini dulu itu seperti apa sih? Emang dari dulu di sini emang udah budidaya pada kencur. Jadi udah budidaya kencur. Sejak kencur ada yang mulai dari Rp1.000, Rp700 itu udah ada tanam kencur di sini. Sejak saya kecil pun udah ada saya, jadi belum tahu sejarahnya dari mananya belum tahu, cuma emang udah ada kencur dari saya kecil. Ya. Nah, sebagai gambaran awal untuk Mas Heru, untuk yang sekarang itu kencur yang ditanam berapa? Saya kalau ini nanam kurang lebih paling ya 1,5 hektar. Soalnya harganya kan agak masih banyak petani yang nanam gitu, harganya nggak terlalu tinggi. Kalau pas waktu kemarin masih saya banyak, ya kurang lebih 4-5 hektar lah. Wah, itu kencur semua. Kencur semua. Cuma agak kayak kurangin karena budidayanya terlalu banyak dan harganya agak condong menurun. Jadi nanti dulu nih buat nanam persediaan bibit aja, nanti kalau misalkan orang udah agak tipis saya nanam banyak gitu. Ya. Nah, yang jadi menarik dari kemarin itu kenapa akhirnya yang dipilih itu kencur? Wah, sejarahnya gimana sih? Sejarahnya ya saya kan dulunya awal dagangnya kan dagang kencur ya, Pak ya. Iya. Saya belajar main ke Jakarta, lihat hasil yang dijual di pasar sayur di sana itu apa aja. Loh, kok ada kencur, ada laos kan gitu. Iya. Saya ngamatin, di desa saya ada kencur dan ada laos saya gitu kan. Ada kejumpa sama bapak-bapak yang ngirim di situ dari Bogor ya. Iya. Saya minta nomor HP-nya. Nah, terus sama pedagang pasar saya juga minta nomor HP-nya ya. Iya. Di situ terus saya cuma tak save nomornya aja itu. Iya. Belum punya modal, belum punya apa kan, masih ada kerja di proyek bangunan, pernah jadi Pak Ongga juga di depan Ancol gitu kan. Iya. Jadi setelah 2 tahun kemudian saya itu kan punya modal, Pak ya, habis dari kerja nyopir apa aja kan gitu. Pas waktu harga kencur 2.500 kan, paling 2 ton kan 5 juta sih, Pak kan gitu kan. Saya nyewa Grand Max ke Jakarta kan bisa gitu kan. Saya kontak yang di Jakarta itu, Pak saya dulu anak kecil yang minta nomor handphone Bapak gitu kan. Saya dari Kudus mau nawarin kencur kan gitu kan. Terus oh ya gimana Mas kan gitu, ada respon baik lah, ada tanggapan baik. Ya saya mau nawarin kencur gitu kan. Terus oh iya Mas harga berapa gitu kan, kok cocok ada selisihnya kan gitu. Ya udah saya sewa Grand Max, saya beli kencur di petani, saya kirim. Alhamdulillah diterima dengan baik. Akhirnya berpindah menjadi petani itu seperti apa? Kok saya cuma dagang aja, ngirim aja kan gitu. Cobalah saya tani kan gitu. Oh hasilnya dari petani kan, aku sering ngambil dari petani kan, sharing-sharing. Oh dapat lumayan, dapat celengan dari hasil tani 20 juta, 30 juta kan gitu kan. Wah. Terus saya berpikir, wah saya nyobalah nanam kan gitu. Nanam itu ya kurang lebih tadi 4.000 meter persegi tadi sewa lahan dari Bengkok Desa dari sini gitu. Untuk budidaya budidaya kencur ini sendiri, itu gambarannya seperti apa sih? Kencur ini bisa dipanen setelah berapa lama? Kita tergantung kalau kencur pas laku minimal 7 bulan udah bisa dipanen. 7 bulan bisa dipanen? Panen muda namanya, Pak. Kalau yang paling tua bisa di umur berapa? Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh 3 tahun bisa? Bisa. Gitu. Nah, rempangannya tambah gede, cuma ujungnya agak kecil. Cuma ini ya full, nggak kelihatan
tanahnya udah ketutup daun semua. Kalau umur 2-3 tahun tuh ini iya, nggak ada celah, sekali. udah nggak ribut sekali, nggak ada celah itu udah. Iya. Gitu. Jadi kalau orang sini itu tergantung harga gitu aja. Oh iya, menyesuaikan dengan harga. Selanjutnya Mas Heru, untuk yang jenis kencur yang ditanam di sini dan jenis kencurnya itu apa saja? Rata-rata lokal Pak. Kalau di sini tuh rata-rata lokal. Cuma saya kemarin nyoba aplikasi. Ya. Ada kencur Bangkok yang dari Bogor itu, entah itu penemuan dari IPB apa nggak tahu ya. Itu pernah nyoba bibit dari situ gitu kan. Terus ada lagi pernah dari kencur dari India juga pernah. Terus kencur dari Kalimantan juga pernah. Untuk hitung-hitungan Mas Heru, jadi dengan menanam 1 hektar atau Mas Heru yang menanam yang 4.000 itu tadi, itu waktu awal tanam itu kebutuhan modal, kebutuhan bibit berapa sih? Hitungannya 1 peta aja Pak, per peta 1.400 meter. Iya, per peta itu. Per peta itu 1.400 meter itu bibitnya itu 500 kilo. 500 kilo. Rata-rata 500 kilo, ada yang 400 kilo, ada yang 600 kilo. Kita bikin tengah-tengahnya aja, 500 kilo. 500 kilo. Itu bisa hasil panen bisa berapa? Kita tergantung di tanah Pak. Tanah kan kita nggak bisa ngobrol sama tanah, suburnya kayak apa nggak tahu ya kita ya. Kita bikin standarnya aja lah Pak. Standarnya kita kali 4. Bisa kadang 2 ton. Tapi kan nggak tahu unsur ada penyakit, ada pertumbuhannya kurang, ada yang super. Kalau yang super itu malah lebih dari 4 kali lipat, kadang 6 kali lipat. Di situ kan. Kalau tanahnya kurang subur, kadang bisa jadi 3 kali lipat. Nah, kadang 2,5. Kalau ngomong soal hama, nah ini hamanya itu apa saja ini Mas? Hamanya itu ada yang kayak gini apa? Bercak-bercak seperti daun. Ini ya? Nah, bercak daun itu Pak. Iya. Bercak daun. Terus ada yang apa ya? Kayak dari bawah kayak gini. Ini dari bawah. Ini dari bawah mati ya? Itu wereng. Kalau orang sini bilangnya sama wereng gitu. Pemupukan di kencur itu seperti apa itu? Kalau di sini itu secara umum ya Pak ya. Kita pakai pupuk NPK, Poska dan ZA. Secara umum, cuma kita banyak inovasi sekarang. Petani sekarang itu banyak inovasi, ada yang pakai pupuk cair, ada yang organik. Terus pakai sebelum media tanam ada kadang kotoran ayam. Yang kadang disemprot pakai E4 apa itu udah ya belajar dari YouTube itu. Nah, kalau dulunya emang pakai ya itu tadi Poska sama ZA itu tadi. Ini karena kondisinya mendung. Jadi kita lanjut ngobrol di rumah. Oke, siap. Terus habis itu nanti mungkin kalau cuacanya lebih mendukung lagi kita ke lahan yang lain. Kalau lahannya tadi kan ada beberapa informasinya kan. Jadi kita nanti ke lahan yang satunya. Kemarin itu orang yang petani pun pada nanam kencur. Guru, kan pas waktu harga heboh. Harga heboh itu orang petani sini tuh harga 60.000 sedikit lah. Misalkan kita sewa lahan 1 peta. Kita sewa lahan 1 peta itu dia tanam kencur, itu hasilnya berbeli tanahnya bisa. Tapi pas harga 60. Jadi orang tuh kepencet masalah harga. Betul. Orang guru pun terus karyawan apapun dia tidak tahu kencur nanam. Tapi karena dia nggak ya ikut-ikutan ya maksudnya. Harga mahal. Orang harga mahal tuh berbondong-bondong untuk tanam waktu panen. Harganya Di situ. Hamanya yang paling mengerikan apa sih? Wereng. Wereng. Cara hama digenjot itu susah banget Pak. Masalahnya apa ya? Emang belum ada yang menemukan obat hama kencur. Sampai kadang itu kalau permintaan pasar banyak, terus produksi hasil bumi kita berkurang, kadang itu sampai impor. Saya kadang sampai impor itu. Impor itu maksudnya impor dari luar negeri. Impor dari luar negeri. Dari India, dari Vietnam, terus dari China. Kalau kualitasnya sana sama sini bedanya? Tergantung. Ada ya. Kalau yang dari Cina, yang dari India itu apa?
dia bagus, besar. Iya. Dari segi warna, besar, tekstur tuh bagusan sana. Iya. Tapi kalau dari segi rasa itu ya masih tandem lokal. Yang cerita awalnya modal 30 itu tadi seperti apa tadi? Oh itu kan saya kan berawal dagang dulu kan. Iya. Pakai pickup dari petani kan ngambil dari petani, saya sharing sama petani terus ubah lah iseng-iseng sekalian. Iya. Nanem mah sedikit gitu kan. Saya modal 34 juta, sewa lahan sama bibit pas harga 12.000. Nah itu sewa lahan ya kata di sini tuh nggak desa lah. Iya. Nah saya ya ikut lelang walaupun masih kecil, ikut lelang sendirian. Iya. Nah ikut lelang dapat kurang lebih 3 petak kurang sedikit lah luas lahannya itu. Ya satu petaknya kan 1.400 kali 3 itu tadi. Nah kurang lebih ya 4.000 berapa meter lah kan kurang lebihnya di situ. Saya nanam kok tumbuh ya tanaman itu. Iya. Harga tuh meningkat lah. Umur 6 bulan saya modal 34 itu orang-orang sini tuh udah tak belinya di lahan aja 70 juta. Itu baru nanam berapa bulan udah dapat untung kan. Iya. Wah nanti kita nggak tahu ilmunya kalau langsung dijual, nggak tahu ilmunya saya kan gitu. Saya niatnya belajar botani ya gitu. Wes serah kan gitu kan. Iya. Terus berapa bulan lagi, 1 bulan lagi tawar lagi 100. Saya nggak boleh. Selisih 1 bulan itu udah 30 juta berarti. Iya. Tapi kan saya kan nggak ngejar profitnya, ngejar ilmunya gitu. Ngejar ilmunya dulu. Nah sampai umur 1 tahun itu orang tuh pada gimana ya, bisik-bisiki lah. Iya. Bentuknya itu beli borong 150 juta umur 1 tahun kan. Iya. Tapi kan aku udah tahu pasar kenjo. Pasaran kenjo harga sekian. Iya. Tapi cak-cakan bibit 1 ton lebih sedikit jadi berapa nggak tahu saya. Jadi lihat terus nanti ya saya telepon teman Lampung, Kalimantan apa tuh barang menipis. Spekulasi aja lah. Nanti aja. Iya. Nah, gimana Kanjar di Kudus? Ada stok cuma ya banyak lah gitu kan. Ini udah mulai menipis gitu kan. Iya. Nah, biar habisin dulu sana-sana kan. Iya. Waktu itu panen tuh harga tertinggi ya 60.000. Oh 60.000. Daunnya aja yang sekarang ini kan dibuang ya. Iya. Dulu itu tak jual ke Jakarta itu dapat uang 33 juta itu daun. Daun kencur itu. Nah, yang itu pas waktu umur 60.000 itu harga jual 60.000. 60. Kan 300. Dapat 300 juta. Nah, itu pada lebih ke 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Iya. Belum daunnya itu udah dapat 33.000. Dari 33 juta. Dari 4.000 meter itu. Iya. Wah. Tadi kan ada siklus yang kering. Jadi siklus yang kering itu tadi seperti apa? Kalau di bulan Agustus, Iya. Agustus September itu tanaman kencur itu gimana ya? Kering, daunnya kering. Mengering semua. Mengering. Ya. Karena katakanlah musim mati. Musim mati. Nah, tadi di dalamnya masih ada kencurnya itu. Kencurnya Umbinya masih hidup. masih ada umbinya di situ. Tapi masih hidup. Masih hidup. Nanti kalau musim hujan, Kalau kena air lagi, ya tumbuh lagi. tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Itu kalau di musim kemarau udah mati itu nggak ada penyakitnya. Musim penyakit itu yang berbahaya itu kencur tuh di waktu musim penghujan. Oh, di penghujan. Nah, kalau sekarang untuk yang ditanamnya lahannya berapa sekarang? Awalnya tadi 4.000, sekarang sudah jadi berapa hektar ini? Kurang lebih antara 8 hektar. Oh, 8 hektar. Tapi macam-macam Pak, maksudnya kan ini nggak kencur semua. Oh. Ada singkong, ada tebu, ada laos, ada jahe, ada lombok juga ada. Kita lanjutkan Mas Heru, terima kasih ini jadi diajak keliling. Iya. Tambahan lagi yang melanjutkan obrolan tadi yang di rumah. Jadi kalau unit usahanya dari Mas Heru sendiri itu usahanya di bidang kencur itu apa saja berarti? Ya pokoknya perdagangan rempah-rempah kayak jenis kencur, jahe,
Ya, juga untuk bibit. Jadi barangkali setelah melihat video ini warga Taniling membutuhkan bibit, pengen tanam kencur begitu Bisa. bisa. Kencur, jahe apa juga bisa, Pak. Dan yang menariknya tadi kalau sudah tanam pengen jual nerima juga. Nerima, Pak, gitu. Wah. Tapi harga sesuai pasar aja, Pak, gitu kan. Wah, siap. Jadi lengkap ya berarti ya. Ya selama saya masih aktif di perdagangan, Ya. saya siap menabung barang gitu aja lah, Pak. Siap kalau begitu. Ya, baik Mas Heru, terima kasih waktunya sudah diberikan kesempatan untuk belajar tentang kencur. Bagi warga Taniling yang berminat juga kebutuhan tentang kencur, bibit, dan kalau mau jual kencur bisa kontak Mas Heru. Nomor telepon kita sertakan di deskripsi. Ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, Bisnis agri tak pernah mati.